Salam saudara dimanapun Anda berada yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan harian ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat 3 Januari 2025, dari buku Hagai pasal 2 ayat 6b. Saya akan bacakan. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sepanjang tidak ada prospek hidup, maka pengharapan pun jauh. Kita tidak tahu memulai dari mana dan kurang mengerti apa yang menjadi tujuan untuk pencapaian tersebut. Semakin lama, maka putus asa terhempang di depan mata. Demikianlah halnya dengan kehidupan umat Israel pada zaman Nabi Hagai, di mana selama dalam situasi pembuangan itu mereka tidak bisa melihat masa depan mereka, masa depan umat Tuhan. Untunglah dalam situasi krisis itu Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai, tetapi kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, hai Yosua bin Yojadak, hai segala rakyat negeri, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, Tuhan berpesan sangat membesarkan hati bangsanya, bangsa Yahudi, bangsa yang hampir putus asa. Ini pun menemukan semangatnya kembali. Bangsa yang hampir putus asa ini menemukan semangatnya kembali setelah Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada visi yang menyemangati dan harapan yang diperjuangkan bersama Roh Tuhan, berdiam di tengah umat. Bait suci pun dianugerahi dengan kemurahan khusus, sehingga bangsa-bangsa akan mempersembahkan harta benda mereka. Penyertaan Tuhan menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya. Jadi Allah melalui Roh Kudus hadir di tengah-tengah bangsa yang putus pengharapan. Tapi setelah Roh Kudus itu hadir di tengah bangsa itu menjadi semangat hidup dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Demikianlah kiranya kita semuanya, Bapak dan Ibu, saudara, dimanapun kita, mari kita teruskan. Kita adalah manusia-manusia yang berpengharapan. Terkadang kita menemukan kekesalan dan menemukan kelemahan-kelemahan kita dalam hidup kita. Tetapi ingat, Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Dia menyertai, menguatkan kita, saudara. Maka itu undanglah Roh Kudus tetap menyertai kita di dalam aktivitas kita, di perjalanan kita, dan dimanapun kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu selalu beserta kami, menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak cobaan dan tantangan dalam kehidupan kami, tapi Kau memenangkan kami Tuhan dengan ditemani Roh Kudus tubuh dan jiwa raga kami. Kami yakin ya Tuhan, Kaulah Tuhan Yesus juru selamat kami dalam kehidupan kami. Menangkanlah kami Tuhan dalam segala perjuangan kami. Terpujilah nama Bapa hari ini, esok sampai selamanya. Kami berdoa dalam nama Anakmu Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih bagi saudara dimanapun berada yang telah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara. Salam.